الأنبياء والمرسلين آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما زكيا والحكمة بالصالحين. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan menghirup udara segarnya, diberi kesempatan untuk meneruskan silaturahim sambil meneruskan juga mendengarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Tak ada tujuan lain kecuali dalam rangka mencoba menggali apa pesan-pesan yang disampaikan kepada kita melalui mufassir, dan alhamdulillah kebetulan tafsir yang kita jadikan pegangan kebetulan adalah tafsir Al-Munir namanya. Mufassirnya Dr. Wahbah Zuhaili, berkebangsaan Syria. Beliau sudah almarhum. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita kecipratan manfaat ilmu. Untuk mempersingkat waktu, yang mana Pak Jamal ini? Tidak ketutup ini ya. Udah yang ini Pak Jamal? Ustaz. Wa makna. Ini terakhir sampai sini kemarin. Oh ini, iya. Wa makna. Iya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makna khurujihi min bainis sulbi wat tara'ib. Kan ayatnya berbunyi yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair, dan seterusnya. Arti harfiahnya bahwa manusia itu keluar dari tulang sulbi dan taraib. Tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Nah, ini menarik, ada Pak Noviar nih. Nanti, ya, Ustaz. Iya, selamat datang, nanti ditambah kejelasannya terkait dengan tulang sulbi laki-laki dan tulang taraib, yaitu tulang dada perempuan. Nah, baik, kita baca dulu nih. Wa makna khurujihi min bainis sulbi wat taraib. Maksud atau arti keluarnya, ya, ini janin ya, atau manusia ya, dari di antara tulang sulbi dan taraib. Sulbi tadi saya sudah katakan tulang belakang laki-laki. Taraib tulang dada perempuan. Apa itu maknanya? Anna aksarohu, bahwa sebagian besarnya yanfasilu min hazal maudi'ain li'ihatotihima bisuril badan. Nah, sebagian besarnya yanfasil terpisah dari dua tempat ini. Dua tempat ini maksudnya tulang sulbi dan taraib. Kenapa? Li'ihatotihima, karena keduanya meliputi bisuril badan. Bukan bisur, ini suaril badan, dengan keseluruhan badan. Wal ma' fil haqiqah, sementara air baik laki-laki maupun perempuan, fil haqiqah sebenarnya, yashtariku bersamaan, memiliki kesamaan maksudnya, fi takwinihi dalam proses pembentukannya.
jami'u ajza'il badan, seluruh bagian badan. Sampai sini mengerti? Ini penjelasan. Kalau benih laki-laki yang disebut sperma lah gitu ya, dan kemudian benih yang ada pada perempuan disebut indung telur, sebenarnya proses terjadinya baik sperma maupun indung telur itu adalah bukan kerja lah, katakanlah kerja seluruh bagian badan, itu maksudnya prosesnya. Kemudian intinya bagi laki menjadi sperma, intinya bagi perempuan kemudian menjadi indung telur. Itu kurang lebih ini dari redaksi ini. Kayak apa itu? Sama yang dikonsumsi oleh kaum laki-laki dan kaum perempuan. Masing-masing diproses di dalam tubuhnya, maka menjadilah apa yang namanya spermatozoa sama indung telur, gitu kurang lebih maksudnya. Wa yatabalwaru fil khissiyah wal mabid fi bad'it takwin. Kemudian menjadi mengkristal, yatabalwar. Di khissiyah ini bagian anggota perempuan yang hubungannya dengan apa namanya indung telur. Wal mabid, maaf, khissiyah malah justru itu testis, itu testis namanya ya, apa itu, buah zakar. Wal mabid ini tempat berseminya indung telur bagi wanita. Fi bad'it takwin, pada awal pembentukan. Wakilahuma, keduanya, yujawirul kila, keduanya itu berdekatan posisinya. Sebentar, saya lupa ini kila ini ya. Kilyah, jamak dari kilyah ini. Saya cari dulu. Kilyah. Ini ginjal ya. Ginjal, berdekatan dengan ginjal. Wa yaqa'u bainas sulbi wat tara'ib, dan itu terletak antara tulang belakang sulbi dan taraib pada perempuan. Nah, tulang dada. Ai ma baina muntasifil amud al fiqari, artinya di antara, di tengah-tengah tulang belakang al fiqari, sendi-sendinya, takriban, kurang lebih. Wa muqabil asfalad dulu, dan apa ini berhadapan, muqabil, dengan bagian tulang dulu tulang iga yang paling bawah. Wa kullu zalika asar udwiyah muwallidah minad dimag. Semuanya itu adalah akibat, asar, pengaruh anggota tubuh bagian dalam yang kemudian melahirkan, muwallidah, melahirkan, ini bukan muwallidah, muwalladah dilahirkan minad dimag, dimag dari otak ya. Sebentar. Wan nukha, ini saya coba cari sebentar nukha. Kemarin ada ibu-ibu yang bilang, Bu, siapa itu, ada hubungannya dengan otak. Bentar. Nukha.
Lupa lagi nih sumsum ya. Jaringan saraf tulang belakang atau tulang sumsum an-nukha. Ya, jaringan saraf tulang belakang atau tulang sumsum qanatud dimag. Qanat artinya saluran. Ad-dimag ya ini yang ke otak. Wa huwa fis sulbi itu adanya di tulang belakang. Walahu syu'ab kasirah banyak cabangnya, nazilah yang turun ila muqaddamil badan ke bagian depan badan, wa huwa at-taraib yaitu taraib tulang dada depan itu. Taraib itu sendiri jam'u taribah. Iya. Slide berikutnya, Pak. Wa ba'da su'al wal jawab anhu terkait dengan soal jawab dengannya lima rifatil mabda untuk mengetahui awal alladzi huwa muqaddimah lima rifatil ma'ad yang merupakan bagian pertama untuk mengenal ma'ad tempat kembali, walladzi nasaba ayyabda Allah bihi dan semua itu sesuai dari mana Allah memulainya. Zakara ta'ala an-natijah al-mutarattibah ala dzalik. Maka Allah kemudian menyebutkan kesimpulan sebagai runtutan berpikir seperti itu. Paham maksudnya? Intinya begini. Dalam konteks hari kebangkitan, mereka itu mengingkari sekali. Bukan cuma mengingkari, tetapi mendustakan. Bahkan menuduh. Menuduh apa? Allah tidak mampu. Gimana? Yang udah mati jadi tulang belulang, jadi debu, abu, bahkan tak terbentuk, kok bisa dihidupin lagi? Nah, akhirnya Allah memberikan jawaban. Jawabannya bukan cuma berkata aku mampu, bukan. Dari surat An-Naba juga begitu. Apa itu jawabannya? Allah menunjukkan kedikdayaannya, kemampuannya. Dalam konteks surat At-Tariq ini kemampuan Allah untuk membangkitkan manusia yang sudah mati, yaitu dia tunjukkan bagaimana proses dia menciptakan manusia. Yang bermula dari apa itu? Setetes air, ya. Tetes air bertemu laki-laki, air perempuan. Ya, kalau membangkitkan jauh lebih mudah. Ini diterangkan kayak begini saja tidak semua orang bisa memahami, apalagi menuduh Allah tidak mampu. Itu maksudnya. Ya. Oke, kita terus wahia. Nah, ini dijelaskan. Wahia bayanul qudrah alal i'adah. Semuanya itu menjelaskan kemampuan Allah untuk mengembalikan kehidupan manusia. Bahasa gampangnya membangkitkan. Faqala innahu ala raj'ihi laqadir. Akhirnya ditutup dengan ayat berikutnya innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair. Sesungguhnya dia itu laqadir, sangat mampu. Dulu kita belajar balaghah. Ada taukidnya dua. Ada inna, ada la. Ini menunjukkan khobarnya inkari. Kedua menunjukkan mukhotabnya yang lagi diajak ngomong.
terkait dengan kebangkitan bukan cuma ragu tapi ingkar. Maka atas kepentingan itu Allah memperkuat informasi tentang Dia mampu mengembalikan pakai dua tauhid, innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah sangat mampu untuk mengembalikan orang yang sudah mati. Kapan? Yaumatublas sarair. Pada hari tubla diuji. Sarair itu rahasia. Rahasianya ada di mana? Di dalam hati. Itu diuji. Tidak kebayang maksudnya. Hah? Hati diuji. Nggak usah pada hari kiamat. Pada hari ujian di LBIQ lagi mau menjawab soal yang dibagikan. Soalnya dalam kertas, hati teruji apa enggak? Teruji. Wah, ada 100 soal, cuma bisa jawab 2. Gimana ini? Tinggal 98 soal lagi nih. Belum dikerjain. Teruji apa enggak? Teruji. Teruji. Gimana terujinya? Nengok apa enggak nih? Ke kiri ke kanan. Buka buku apa enggak? Itu mah gambaran sederhana. Nah, nanti pada hari kiamat di mana Allah akan bangkitkan orang yang sudah mati pada hari kiamat. Hari kiamat disebut hari kebangkitan maksudnya. Hari kebangkitan disebut yaumatublas sarair. Seluruh yang tersembunyi kayak apapun rahasianya yang ada di dalam hati akan muncul, terkorek. Apa maknanya? Apa masih ada yang mau enggak jujur gitu? Enggak bisa gitu kurang lebih. Dia itu dia yaumatublas sarair. Ai innallaha ta'ala ala raj'il insan. Artinya bahwa Allah mampu untuk mengembalikan manusia. Ai i'adatihi bil ba'si, yaitu mengembalikannya dengan kebangkitan ba'dal maut, setelah kematian, laqadir, sungguh mampu. Li'anna man qadara 'alal bada'ah, sebab orang yang mampu menciptakan pada mulanya, qadara 'alal i'adah, mampu untuk mengembalikan. Waqad zakara ta'ala hadzal dalil, Allah menyebut dalil ini fi mawadhi' muta'addidah, dalam banyak tempat fil Qur'anil Karim, dalam Al-Qur'an Al-Karim. Wa qila innahu ta'ala ala raj'i hadzal ma'ad-dafiq ila maqarrihi alladzi kharaja minhu laqadir ala dzalik. Ini mubalaghah namanya. Allah dituduh tak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Jawaban Allah bukan cuma sekedar aku mampu. Bukan itu. Setelah diceritakan bagaimana Allah menciptakan manusia dalam prosesnya yang luar biasa, yaitu dari ketemunya 2 air, laki-laki dan perempuan, kemudian menjadi janin, itu diceritakan. Andai kata aku disuruh mengembalikan manusia yang sudah belongkotan ini kembali menjadi asal-muasalnya, yaitu air pada tulang sulbi dan air juga pada tulang taraib, aku mampu. Aku mampu. Itu maksudnya. Nih yang dijelaskan. Ya. Innahu ta'ala raja'a hazal ma. Allah Ta'ala mengembalikan air ini ad-dafiq yang tersembur
ila maqarrihi, ke tempatnya, alladzi kharaja minhu, tempat dia keluar waktu itu, laqadir ala dzalik, mampu. Ya, dahsyatnya. Iya. Oke. Udah kebayang itu. Pak Edi, mana Pak Edi? Lagi nyiram bunga pakai selang. Kan wajar itu air. Mampu nggak mengembalikan air yang keluar masuk ke selangnya lagi? Nggak ada yang mampu. Itu luar biasa itu. Itu Allah dituduh nggak mampu menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, itu mah kecil. Manusia bermula dari air, laki-laki air perempuan. Andai kata aku mau masukkan lagi itu air ke dalam tulang sulbi laki-laki, tulang taroib perempuan, aku mampu. Itu yang dikandung oleh innahu ala raj'ihi laqadir. Tuh, ada inna, ada itu kurang lebih. Iya. Jadi jangan ragu-ragu ya. Nanti dihidupin lagi. Warrajih al-qaulul awal bidalili qaulihi. Yang lebih rajih, lebih bagus, lebih menang, lebih kuat adalah pendapat pertama. Bidalil qaulihi, dengan dalil firmannya yauma tublas sarair. Ya. Pada hari diuji semua yang dirahasiakan di dalam hati. Dia mengembalikannya pada hari kiamat. Yauma tukhtabaru wa tu'rafus sarair, yaitu pada hari di mana hati semuanya diuji. Wa tu'rafu, karena diuji maka diketahuilah as-sarair, rahasia yang ada di dalamnya, di dalam hati. Udah kebayang? Iya. Di COVID banyak rahasia apa enggak? Proses COVID-nya, pengobatannya, tujuannya yang ada di dalam hati masing-masing yang terlibat. Tuh, disembunyikan. Nanti jangan dikira Allah nggak tahu. Itu kurang lebih. Yauma tublas sarair. Ya. Gitu. Oke, kita terus. Ai ma yasurru. Ma yusarru, yang dirahasiakan. Fil qulub, di dalam hati. Apaan itu? Minal aqaid, berupa akidah, keyakinan. Udah kebayang? Keyakinan. Ada banyak orang yang merahasiakan keyakinannya. Antara yang lahiriah dengan yang dalam batin berbeda. Apa contohnya? Umroh mau umroh. Tapi kan di dalam hatinya bukan. Ya dah, masuk Ka'bah lagi. Enggak. Sebab tidak memberi pengaruh semua itu. Nah, nanti pada hari kebangkitan atau sebelum kebangkitan, yaitu hari kiamat, semuanya muncul ke permukaan. Ya, nggak ada yang rahasia bagi Allah. Itu mah contoh saja, ilustrasi saja. Ya, berikutnya. Wal niat, dan niat. Niat nanti akan muncul. Itu dia maksudnya tublas sarair. Wa ghairuha, dan lain-lain. Wa haqiqatul bala fi haqqihi ta'ala tarji'u ilal kasfi wal izhar. Hakikat ujian, kan ada kata bala dalam ayatnya. Apa itu tubla? Itu bala, diuji. Bala, diuji. Hakikatnya dari sisi Allah itu adalah maksudnya al-kashfu,
Kasfu artinya mengungkap. Wal izhar, tampakkan. Diungkap nanti pada hari kiamat. Ya, bagi kakaulihi. Apa itu bacanya Pak Jamal? Wa nablu akhbarakum. Kami uji. Wa nablu akhbarakum. Wa nablua ya. Ya. Sebelumnya apa, Bu? Iya, sebab nggak mungkin nablu, ada nun. Kaqaulihi. Maksudnya di ayatnya, surat Muhammad. Oh, Muhammad. Wa nablua akhbarakum. Surat Ya, buru-buru. saya bantu, Ustaz. Iya, boleh Pak Jamal bantu. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Itu Ustaz. Wala nabluwannakum awalnya ya. Iya. Udah kesiangan, udah maaf. Nabluwannakum. Hatta na'lamal mujahidina. Kamu ntar kesiangan lagi. Iya. Wasabirina wa nabluwa akhbarakum. Mbak ya, Uti Mbak ya. Mbak Aya. Uti punya mainan tak banyak Mbak ya. Bentar. Mbak ya, Aduh. kita bongkar habis bunda yang ikut. Selamat menjadi area bermain ya. Upuk juga banyak Mbak ya, upuk. Mbak. Saya Iya, sudah bermain kok di atas. benar wa nabluwa akhbarakum. Ikut lagi mainannya nih. Lengkapnya saya coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Intan. Mana dia ini? Kok Ayatnya, Ustaz. Monitor saya ada. oh, coba. Ini kenapa saya nggak muncul? Muncul, Ustaz. Ada? Nggak di saya. Nah, ini baru muncul. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidin minkum was-sabirin. Kami uji kalian sampai kami tahu siapa di antara kalian yang benar-benar berjihad dan sabar. Wanabluwa akhbarakum. Maksudnya akhbar apa ini? Kami uji. Bentar ya. Akhbar. Ikhwal. Apa? Dan agar kami menyatakan baik dan buruknya hal ikhwalmu. Karena beliau akhbarukum. Oh iya. Iya. Baik dan buruknya Ya, kabar cukup. baik dan buruknya. Iya, cukup. Kita kembali, Pak. Dan akan kami uji. Kembali kepada teks. Sudah, Ustaz? Teksnya? Sudah. Hah? Sudah, Ustaz. Teks tafsir? Tafsir, iya. Sudah ini. Bagaimana yang lain? Halo? Nggak ada tuh. Oh, Enggak enggak ada. ada. Iya. Bentar, agak lambat ini itu. Oke. Belum Pak Jamal. Belum. Belum.
Kok telat ya Pak, padahal sudah ini. Gila. Coba ditunggu beberapa detik. Sudah? Bu Tati sudah muncul? Sudah. Nah, ini baru. Ada. Berarti saya telat. Ya. Oke. Iya. Saya mulai dari A ini ya. Ai ma yusaru fil qulub minal aqaid. Artinya akan nampak semua yang dirahasiakan di dalam hati berupa akidah, niat, dan lain-lain. Hakikatul bala, hakikat menguji dari sudut pandang Allah adalah yaitu membuka, mengungkap, dan menampakkan rahasia yang ada di dalam hati. Hal itu dijelaskan seperti dalam firman-Nya surat Muhammad ini yang tadi walanabluwannakum. Apa tadi ya? Wanabluwa akhbarakum maksudnya kami tampakkan. Kami uji di sini kami tampakkan. Apa? Berita tentang kalian. Berita dimaksud yaitu keadaan kalian yang kalian rahasiakan. Nanti akan dinampakkan gitu. Wa kaifiyat dalalatil mabda' alal ma'ad. Proses bahwa Allah mampu mengembalikan lewat kemampuan mengadakan, itu maksudnya dalalatul mabda' alal ma'ad. Paham maksudnya? Allah menciptakan manusia bermula dari air laki-laki, air perempuan. Lalu berproses sedemikian rupa di dalam tubuh yang dia sendiri yang menciptakannya, lalu menjadi manusia. Itu sebenarnya sudah menjadi bukti menunjukkan bahwa dia mampu mengembalikan. Itu yang dimaksud kaifiyat dalalatil mabda' alal ma'ad. Ai hudusul insan innama kana bisababi ijtima'i ajza' kanat mutafarriqatan fi badanil walidain. Artinya bahwa proses kejadian manusia sesungguhnya disebabkan oleh bertemunya bagian-bagian yang berpisah di badan dua orang tua. Orang tua secara lahiriah misah dong badannya. Laki, perempuan terpisah. Tapi kemudian diproses sedemikian rupa disatukan oleh Allah lewat air, lalu menyatu, berkumpul di rahim si ibu, lahir menjadi manusia. Pertama itu sudah menunjukkan kemampuan Allah membangkitkan, menghidupkan lagi yang sudah mati. Gimana? Allah buktinya mampu menyatukan dua hal yang berpisah di badan yang berpisah. Tuh, luar biasa. Ya. Falamma qadara sani ala jam'i tilkal ajza al mutafarriqah, ketika si pembuat mampu menggabung bagian-bagian yang terpisah, hatta khalaqa minha insanan sawiyah, sehingga dia bisa menciptakan manusia yang sempurna, fa innahu ba'da mautihi wa tafarraqa wa tafarruqi ajzaihi, sesungguhnya dia Allah setelah kematian itu manusia dan berpisahnya bagian-bagiannya, la budda ayyaqdir ala jam'i tilkal ajza, maka dia harus mampu menggabung bagian-bagian yang terpisah karena kematian. Wa ja'alaha khalqan sawiyya, dan menjadikannya sebagai makhluk yang sempurna lagi. Nah, ini diambil dari tafsir Ar-Razi. Ya, ini rasionalisasi kemampuan Allah untuk menghidupkan tulang belulang bahkan manusia yang sudah jadi debu. Famalahu min quwwah wala nasir. Famalahu min quwwah wala nasir. Ai famalil insan hina ba'asahu min quwwah fi nafsihi yamtani'u biha
an azabillah. Maksudnya, saya ulangi, famalahu. Maka tidak ada bagi manusia sedikit pun, ada minnya, sedikit pun, taukid, kekuatan, wala nasir, dan nggak ada yang bantuin. Sampai sini nyambung udah. Manusia kiamat mati kemudian dibangkitkan, dihidupkan untuk menghadapi balasan. Baik-baik, buruk-buruk, neraka. Maka saat dia akan mendapatkan balasan buruk berupa siksa, famalahu min quwwah wala nasir. Maka dia tidak punya kemampuan sedikit pun untuk menghalangi atau melawan siksaan Allah. Wala nasir, dan nggak ada yang menolong. Itu yang dimaksud famalahu min quwwati wala nasir. Ai famalil insan hina ba'asahu min quwwah fi nafsihi yamtani'u biha an azabillah. Artinya tak ada sedikit pun kemampuan manusia saat dia dibangkitkan yang bisa mencegah dari azab Allah. Nggak ada. Wala nasir yang suruhu, tidak ada yang menolong sedikit pun gitu. Fayunqidhuhu, maka menyelamatkannya mimma nazala bihi, yang menimpanya. Ai fala quwwata zatiyah lahu. Tidak ada kekuatan yang substansial dimiliki oleh manusia, wala quwwah min ghairihi, juga tidak dari yang lain. Untuk apa? Liunqidza nafsahu min azabillah. Agar dia bisa menyelamatkan dirinya dari azab Allah. Fahadza nafyun lil quwwah az-zatiyah wal quwwah al-ardiyah al-kharijiyah min insan. Jadi dari kata famalahu min quwwati wala nasir memberikan informasi tentang ketiadaan kekuatan baik yang dimiliki oleh dirinya sendiri atau kekuatan dari yang lain. Ardiyah ini datang dari yang lain. Al-kharijiyah dari luar dirinya untuk bisa menghalangi atau mencegah azab Allah. Iya, berikutnya Pak Jamal. Fiqhul hayat awil ahkam. Fiqhul hayat, memahami kehidupan. Awil ahkam, atau hukum-hukum. Maksudnya dari beberapa ayat yang sudah ditafsirkan tadi, kita akan memperoleh pelajaran. Bagaimana pelajaran-pelajaran yang kita peroleh dari penafsiran ayat dimaksud, kita bisa praktekkan dalam kehidupan keseharian kita. Itu yang dimaksud fiqhul hayat. Nah, ini dia. Baik, kita teruskan. Dallatil ayat al-karimat ala ma ya'ti. Ayat-ayat Al-Quran tadi memberikan informasi hal-hal sebagai berikut. Pertama, aqsamallahu ta'ala bis-sama wa bil kawakib al-munirah al-mudhi'ah ala anna likulli nafsin hafazatan yahfazuna alaiha rizqaha wa amalaha wa ajalaha. Allah bersumpah dengan menyebut langit serta bintang-bintang yang bersinar terang. Langit. Apa isi sumpahnya? Anna likulli nafsin, bahwa setiap manusia ada penjaganya yang memelihara, senantiasa yang menjaga rizkinya, amalnya, dan ajalnya. Waqad aksara subhanahu fi kitabihil karim, banyak sekali Allah menyebut dalam
kitabnya yang mulia Al-Iqsam bis samawat, yaitu sumpah dengan menyebut langit. Kenapa? Li'anna ahwalaha fi matali'iha wa magharibiha wa masiratiha ajibah. Sebab segala sesuatu yang terkait dengannya, dengan langit, baik saat matahari terbit maupun terbenam, serta perjalanan benda-benda langit yang ada di sana, ajibah, sangat-sangat mengagumkan. Itu alasan Allah bersumpah menyebut langit. Walaupun pada dasarnya semua ciptaannya adalah memiliki kekaguman yang tak bisa dijangkau oleh manusia. Dari sekian kekaguman keluar biasaan ciptaannya, maka Allah pakai yang jauh lebih besar biar pada kelihatan, biar pada sadar, yaitu langit dengan benda-bendanya yang ada. Itu kurang lebih. Ya. Yang kedua, ad-dalil ala imkanil ba'si wal ma'ad. Itu membuktikan bahwa dia mampu. Bukan cuma mampu, memang rasional. Memang mungkin adanya kebangkitan. Huwa bad'ul khalqil insan. Apa itu? Yaitu awal mula menciptakan manusia, dia paparkan. Wa wajhul ittisal awit ta'alluq baina hadza wa baina ma qablahu. Sisi hubungan antara ayat ini dan yang sebelumnya, annallaha ta'ala, bahwa Allah ta'ala hina zakara, saat menyebutkan, anna ala kulli nafsin hafidhan, bahwa pada setiap manusia ada yang menjaga, yakni malaikat, atba'ahu biwasiyatihi lil insan. Dia iringi dengan berpesan kepada manusia bin nazri, untuk memperhatikan fi awali amrihi, asal mula kejadiannya, wa sunnatihil ula, dan sunnahnya yang pertama. Hatta ya lama sampai dia tahu anna man ansha'ahu qadir ala i'adatihi, bahwa sampai dia tahu bahwa yang pertama kali menciptakannya itu mampu mengembalikannya. Wa jazaihi, dan mampu membalasnya. Fayamalu liyaumil i'adah wal jaza, maka diharapkan manusia itu menjadi sadar, lalu dia mengamalkan amalan-amalan untuk kepentingan hari kebangkitan dan balasan. Wala yumli ala hafidhihi illa ma yasurruhu fi akibati amrihi. Dan dia tidak yumli mengimlakkan, mendikte ala hafidhihi kepada yang memeliharanya, menjaganya, yang yaitu malaikat, illa ma yasurruhu fi akibati amrihi, kecuali apa yang membuatnya bahagia di akhir perkaranya nanti, yaitu pada hari kiamat. Jadi ada informasi bahwa setiap manusia, berdasarkan ayat tadi, manusia dijaga oleh banyak malaikat. Malaikat-malaikat yang menjaga kita tadi disebutkan pada rizkinya, kemudian amalnya, kemudian apa satu lagi itu secara persis. Pokoknya semuanya dijaga. Dari sekian semuanya yang dijaga, malaikat itu tidak nakut-nakutin, tetapi justru mendorong untuk melakukan amalan yang nanti bermanfaat pada hari kebangkitan dan hari pembalasan. Ada pelajaran nggak di sini? Ada. Apa itu pelajarannya? Bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan pada hakikatnya adalah karena pengawasan malaikat yang Allah secara sengaja Allah kirim kepada kita. Ujung-ujungnya bukan malaikat yang jagain kita, tapi yang jagain kita adalah Allah. Paham itu? Iya. Ada berikutnya Pak Jawa?
Ya, yang ketiga. Khalaqallahul insan ibna Adam minal mani al madfuk. Allah menciptakan manusia, yakni keturunan Adam, bermula dari mani yang terpancar. Maniyur rojuli wal mar'ati al mujtami'ain. Air laki-laki dan perempuan yang bergabung, berkumpul. Walladhi yastaqirru fi rahmil mar'ah. Kemudian menetap ya di rahim perempuan. Wala syakka annas-sulba annas-subba atau sobba an-nasabba fi'lu syakhsi. Tidak diragukan bahwa sob itu tumpah, menumpahkan air adalah perbuatan seseorang. Wal fa'il al-haqiqi huwallah. Fa'il hakiki yang melakukan sesungguhnya adalah Allah. Sampai di sini. Paham? Air yang terpancar di laki-laki adalah perbuatan seseorang. Seseorang tersebut. Tapi pada hakikatnya, Mufasir ingin mengatakan, sebenarnya itu adalah perbuatan Allah. Sebab manusia tak punya kuasa apa-apa. Fayakunu dzalika minal isnad al-majazi az-zahir. Itu kategorinya adalah isnad majazi. Kata lainnya az-zahiri. Ini majaz akli. Paham sampai sini? Perlu dijelaskan ya? Umpamanya begini, contoh lain. Ini majaz akli ya. Ahyal matoru al-ardo. Ahya menghidupkan. Mator hujan. Ardo bumi. Yang menghidupkan bumi siapa? Hujan apa Allah? Allah. Hujan masabab. Sababiyah. Gampangnya to the point-nya ke konteks yang dimaksud, yang menciptakan manusia itu bapak sama ibu apa Allah? Tuh gitu. Itu namanya, tapi disandarkan kepada manusia. Itu namanya isnadnya majazi. Al-ma'il madfuk. Air yang dipancarkan oleh manusia. Hakikatnya adalah Allah. Banyak sekali struktur kalimat kayak begitu dalam Al-Quran. Umpamanya nih, saya beri contoh. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah bagaikan sebuah biji. Itu biji kata kuncinya. Ambatat sab'a sanabila. Biji itu menumbuhkan 7 tangkai. Disebutnya biji, menumbuhkan 7 tangkai. Yang menumbuhkan siapa? Allah. Biji mah nggak punya kekuatan apa-apa. Apa hubungannya antara Allah dan biji? Biji menjadi sebab. Yang menciptakan manusia itu bukan bapak sama ibu. Bapak sama ibu mah sebab. Sebab bahasa teologisnya undang-undang sunnatullah. Sebab Allah tidak mungkin menciptakan manusia tanpa hubungan laki-laki dan perempuan. Hubungan laki-laki perempuan bagian dari sunnahnya. Sunnah siapa? Sunnah Allah. Jadi kesimpulannya yang menciptakan manusia hakikatnya adalah Allah. Iya. Itu yang tadi dijelaskan oleh Mufasir. Ya, wal fa'il hal haqiqi huwa Allah, fayakunu dzalika minal isnad al majazi az-zahiri. Wa takunul manyu min amaliyat mushtarikah.
sementara mani itu sendiri adalah proses kebersamaan. Astariku fiha, yang andil di dalamnya jami'u ajza'il insan, seluruh bagian tubuh manusia andil, bukan cuma si mani saja. Wa qad abara ta'ala 'alal kul bil aksar allazi yuhissu bihi syakhsu adatan. Kemudian Allah mengungkapkannya dengan al-kul, terkait seluruh badan manusia dengan yang lebih banyak dirasakan oleh setiap orang adatan, umumnya. Apa maksudnya? Kalau saya tanya, laki-laki suami sama istri berhubungan, umpamanya nikmat. Nikmatnya di mana? Di seluruh badan. Tapi pada umumnya itu ada bagian khusus yang merasakan nikmatnya. Demikian juga terkait dengan Allah menjelaskan proses kekuasaannya saat menciptakan manusia. Ya, wa huwa khurujul ma' min baini sulbi ay zuhri, yaitu keluarnya air dari tulang sulbi, artinya tulang belakang. Wattaraib, yaitu ay dada, sadar dada. Jam'u taribah wahia maudhi'ul qiladah minas sadr. Taribah yaitu tempat bergantungnya liontin di dada. Wasulab minar rajul, dan tulang belakang laki-laki. Wattaraib, sementara taraib itu perempuan. Yang keempat, idza kana al-khaliqul haqiqi lil insan awalan huwallahu ta'ala. Apabila pencipta manusia hakikatnya yang pertama adalah Allah, fa innallaha jalla sanauhu, maka Allah Ta'ala qadir ala i'adatihi. Dia sanggup untuk mengembalikannya, wa ba'sihi, dan membangkitkannya marratan ukhra, sekali lagi, ba'dal maut, setelah mati. Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Wa fil yaumil ladzi tankashifu fihi sarair, yaitu pada hari di mana seluruh rahasia menjadi terungkap. Wa tabdu wa tazhar, akan nampak dengan jelas. Wa yusbihu asirru alaniyah, segala rahasia menjadi terbongkar. Wal maknun masyhur, dan yang tersembunyi maknun itu masyhur, menjadi dikenal. Wasarair kullu ma asarra ma usirra fil qulub minal aqaid wan niyat. Sementara sarair adalah semua yang dirahasiakan di dalam hati berupa akidah, keyakinan. Keyakinan bangsa, nanti terungkap. Ada si A sebenarnya Pancasilais apa bukan? Nanti terungkap. Wan niat, lalu dia melakukan aktivitas, niatnya apa? Nanti terungkap. Wa ma akhfa minal a'mal al-hasanah awil qabihah. Ini wa ma ukhfiya, ya. Dan yang disembunyikan berupa amalan baik atau buruk. Iya, baik atau buruk. Waqtibar hazihi sarair maknahu al-kashfu. Menguji rahasia yang tersembunyi ini maknanya adalah mengungkap. Wal izhar, dan menampakkan. Wa tarjihul ittijah ar-rajih minal af'al wa tamyizil marjuh. Kemudian tarjih artinya memilah. Al-ittijah ar-rajih, mana yang rajih dari sebuah perbuatan dan mana yang marjuh. Fatatajallal haqa'iq, maka kemudian terpilihlah yang sebenarnya. Wa yu'rafus sahih, diketahuilah yang benar dari sekian yang rusak, yang salah. Wal haq minal batil, yang hak dan yang batil. Ya, enak kalau dihubungkan dengan fenomena sosial yang ada, fenomena bangsa yang ada sekarang. Rakyat dibikin bingung mana yang benar.
Ada kebenaran dibilang hoax, ada yang hoax dibilang benar. Ya dah. Bahkan dipaksakan harus hoax, dipaksakan harus benar umpamanya. Nanti yang kayak begitu terungkap secara detail. Bukan cuma sejauh mana kuantitasnya, tetapi juga kualitasnya. Ini yang memberikan kita rasa aman. Dan kemudian mendorong kita untuk melakukan persiapan penuh menghadapi situasi seperti itu yang disebut dengan hari kiamat. Itulah dia yang dimaksud fiqhul hayat wal ahkam. Iya, berikutnya. Kelima, nafallahu subhanahu wujudal quwwah az-zatiyah wal quwwah al-ardiyah al-kharijiyah anil insan yaumaidin. Pada hari kiamat atau kebangkitan nanti Allah menafikan penuh adanya kekuatan substansial pribadi atau kekuatan dari orang lain dari luar manusia pada saat itu. Paham maksudnya? Yang pertama, si A dihisab. Waktu di dunia luar biasa kuasanya. Apapun yang dia inginkan bisa. Sederhananya yang hak diputer jadi batil bisa. Yang batil diputer jadi hak bisa. Nanti pada hari kiamat dia tidak mampu. Tidak ada yang mampu. Iya, itulah yang dimaksud fama lahu min quwwah. Itu dari dirinya sendiri. Wala nasir, dari orang lain. Nggak ada yang bisa membantunya. Iya, itu maksudnya yang barusan dibaca. Wala syakka fi anna nafyal quwwah zajr wa tahzir. Maka kata mufasir tidak diragukan lagi bahwa Allah menafikan segala macam bentuk kekuatan nanti pada hari kiamat dan hari kebangkitan. Maksudnya adalah zajar. Zajar itu mengingatkan. Wa tahzir sama mengingatkan. Mengingatkan kita. Bapak Ibu gambarannya begini. Ada maling mau ngambil motor atau sendal. Terus kita ngelihat. Kita gerentak. Oh, kan nggak jadi deh. Itu namanya zajar. Gerentak. Maka luar biasa maknanya ketika kita memposisikan diri kita dalam hidup ini ibarat maling yang lagi mau ngambil motor atau mau ngambil sendal. Terus baca ayat ini. Fama lahu min quwwati wala nasir. Tuh. Apalagi yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Tuh. Was-sama'i dzatir raja. Itu semuanya ibarat gentakan. Itu maksudnya saja. Oh iya. Oh iya. Gitu. Yattajihu awalan ila ashabil quwwah wan nufuz fid dunya. Kata-kata firman Allah laisa lahu min quwwati wala nasir ini gerentakan pertama ditujukan kepada orang-orang atau rezim yang merasa kuat, mampu bisa melaksanakan apa saja kehendaknya di dunia. Alladzina ya'tamiduna 'alal a'wan wal ansar. Yang berstandar, berpegang, berpedoman kepada kroni-kroninya. Penolong-penolongnya, TNI kah, Polri kah, atau yang lainnya, wal ansar dan penolongnya yang lain. Itu ditujukan kepada mereka. Wa hunaka yaumul qiyamah yafquduna kulla syai. Dan nanti mereka itu pada hari kiamat gak punya satupun penolong. Gak punya kekuatan apa-apa. Sama nanti ketika mati badan mereka sama dimakan oleh rayap, dimakan oleh ulat, oleh belatung. Tidak ada
kekuatan yang bisa menghalangi semua itu. Al-qasamu ala sidqil Qur'an war risalah wa tahdidil kaidina lahuma. Dan ini qasam, sumpah, was samai wat tariq wa ma adraka mat tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Terus falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala rad'ihi laqadir yauma tublas sarair. Itu enggak sembarangan sumpah dengan menyebut itu. Tetapi apa? Mengingatkan yang sombong jangan pada sombong. Nanti kamu enggak bisa nyombong. Yang kuat enggak sombong, enggak boleh sombong dengan kekuatannya waktu hidup di dunia. Terus sampai niat amalan yang sangat dirahasiakan pada saat di dunia nanti akan dibongkar oleh Allah. Itu. Nah, di sini tuh yang pertama ditujukan kepada ashabil quwwah wan nufus fid dunya. Alladzina ya'tamiduna, benar banget ini, alal a'wan, kepada penolong-penolongnya. Kekuatan yang dimilikinya baik dalam bernegara atau berindividu, wal ansor, dan penolongnya ini dari luar negeri gitu. Wa hunaka yaumul qiyamah, nanti pada hari kiamat mereka nggak punya semua itu. Qasam, sumpah ini menunjukkan ala sidqi, benarnya Al-Quran dan risalah, serta ancaman bagi mereka-mereka yang bermakar lahuma, bagi keduanya. Keduanya maksudnya keduanya Al-Quran dan risalah. Iya. Masih ada waktu Pak Jamal? Ada, tapi untuk tanya dan jawab. Oh gitu. Iya, iya. Baik, ya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, dipersilakan dengan cara seperti biasa menghidupkan mikrofonnya, kemudian bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan bagi jamaah yang ingin bertanya. Pak Noviar Mahmud, apakah mau bertanya Pak? Boleh nanya Pak Ustadz. Boleh. Mari Pak Noviar, silakan. Ini dalam proses kejadian manusia, Pak Ustadz tadi kan bilang bahwa air mani itu yang memancarkan kan Allah. Tapi kan sebenarnya memang sih semuanya kalau kita kembalikan memang semuanya Allah. Tapi kan sunatullahnya adalah, ya kan, kalau kita berhubungan dengan suami istri misalnya, ya kan. Nah kalau kita itu adalah perbuatan kita kan. Jadi kenapa nggak dibilang aja bahwa air mani itu bisa dipancarkan oleh kita seizin Allah. Tapi kenapa mesti dibilang air mani itu yang memancarkan Allah? Kan kita mengikuti sunatullah. Kan memang hukum alamnya itu adalah sunatullah, kan hukum sebab akibat. Kalau kita campur ya kita bisa mengeluarkan air mani. Tapi kalau kita nggak campur, kita nggak bisa mengeluarkan air mani. Tapi kenapa di sini penekanannya khusus ya, sepertinya Pak Ustadz bilang tadi bahwa air mani itu yang memancarkan memang karena Allah. Kenapa nggak dibilang kita tuh bisa memancarkan air mani karena izin Allah gitu loh. Karena yang berbuat kan kita. Kalau kita nggak berbuat ya nggak ini. Gimana Pak Ustadz sebenarnya? Dalam hal apa ya? Akidah kali ya. Makasih Pak Ustadz. Ya, makasih. Jadi jawabannya setali 3 uang. Betul, sekali 3 uang. Yang memancarkan adalah Allah. Yang dimaksud yang memancarkan adalah Allah, maksudnya adalah atas izin Allah. Itu maksudnya sekali 3 uang. Iya. Ya. Apalagi kalau bicara terus dilebar sunnatullah. Sunnah artinya undang-undang. Umpamanya rumah dibakar.
Pakai apa ya? Pakai api. Hangus enggak? Hangus. Siapa yang menghanguskan? Allah. Api apa Allah? Gitu. Oh. Kan sekali Allah, api mah nggak punya kekuatan apa-apa. Iya. Kekuatan yang ada dia atas izin Allah. Kekuatan yang ada diberikan oleh Allah. Itu maksudnya. Nah, dalam konteks teologis, memang teologi Islam memang semuanya serba Allah. Allah begitu serba, maka dia berani pasang badan. Pada ayat yang berbunyi khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya. Khatama artinya mengunci. Siapa yang mengunci? Allah. Dikunci itu orang jadi sesat. Dikunci orang jadi zalim. Dikunci telinganya nggak mendengar kebenaran. Lah, itu kan perbuatan jelek itu, perbuatan sesat itu. Kok dilakukan juga kayak begitu? Allah menginformasikan tak ada sepotong peristiwa kejadian perbuatan pun kecuali itu adalah sunnahnya gitu. Sampai-sampai kepada kejahatan juga sunnahnya. Siapa di antara manusia yang bisa melepaskan diri dalam hidup ini dari sunnahnya? Rajin, pandai. Itu sunnahnya. Malas, bodoh. Jangan coba-coba balik. Malas, pandai. Rajin, bodoh. Saya mendingan mengundurkan diri dari manusia. Ya tidak? Oh, kayak begitu sunnatullah. Iya. Ada lagi yang lain. Silakan yang lain. Pak Sukoco ya silakan. Ustaz. Ya silakan. Ustaz. Silakan. Lebih cenderung ke itu semua memang pada dasarnya dari Allah, tapi atas izin Allah. Ini buktinya ya kalau semua Allah yang mengerjakan pasti tidak ada yang gagal. Artinya percampuran antara laki sulbi dan taroib tadi pastilah selalu jadi. Tapi nyatanya ada yang nggak jadi. Walaupun suami istri berhubungan, ada yang seumur hidup nggak jadi-jadi. Itu artinya ya Allah tidak mengizinkan untuk jadi. Tapi kalau tadi Allah yang mengerjakan, masa Allah mengerjakan kok nggak jadi? Bagaimana penjelasannya, Ustaz? Terima kasih. Iya. Allah ciptakan sesuatu, maka pada saat yang sama ciptakan juga hukumnya. Hukumnya. Maka hukumnya itu namanya sunnahnya. Sunnahnya undang-undangnya. Ketika Allah bikin garam, maka hukumnya asin. Kemudian air, dimasukkan garam, jangan berharap manis, karena nggak sesuai dengan hukumnya. Yeah. Karena di situ nggak ada kehendak Allah. Kalau umpama berpikir ekstrimnya, Allah bisa nggak umpamanya memaniskan air yang dicampur garam? Mampu. Bisa aja, tetapi itu dia nggak mau lakukan. Kenapa? Berseberangan sama sunnahnya. Berarti dia melanggar undang-undangnya. Kan nggak mungkin. Kita saja sejatinya nggak mau melanggar undang-undang. Apalagi Allah. Dia yang bikin. Oleh karena itu dalam konteks penciptaan manusia, ada yang baru 2 bulan udah hamil lagi, umpamanya. Ada yang 10 tahun nggak jadi-jadi. Karena ada faktor di mana di sana terlibat sunnahnya manusia, sunnahnya Allah. Tidak ada unsur yang membuat itu menjadi-jadi. Kan sunnahnya juga. Ya atau tidak? Nah ini soal Pak Noviar nih yang ahlinya. Jadi demikian secara global. Tapi memang logika berpikirnya bagus sekali. Kalau semua yang melakukan adalah Allah,
Nggak ada istilah nggak jadi, itu cakep. Apalagi Allah maha mampu. Maka pertanyaan baliknya, Allah mampu nggak membuat air dicampur garam bukan asin tapi manis? Tuh. Bisa nggak? Kalau Allah mau mampu aja kalau Allah mau. Kalau Allah mau mampu aja, cuman ya kalau itu kenyataannya nggak sesuai dengan sunnahnya juga dong. Bagus, kita bahas. Umpamanya mampu, bisa, real, nyata. Apa namanya kalau begitu? Kalau begitu namanya keluar dari kebiasaan. Keluar dari sunatullah. Keluar dari sunatullah. Keluar dari sunatullah, bahasa teologisnya itu namanya khariqul adah. Menyalahi adat. Khariqul adah adalah bahasa lain dari kata mukjizat. Mukjizat itu apabila diperlukan. Sekarang udah nggak diperlukan lagi mukjizat. Kenapa? Mukjizat hanya diberikan kepada Nabi. Nabinya udah nggak ada. Batu dipukul, keluar air 12 lagi. Tuh, itu kan nggak biasa. Kita ngebor dulu kedalaman sekian baru keluar air. Ini enak aja batu dipentung nggak kenceng-kenceng, pelan, pakai tongkat. Tuh mau. Ada saat diperlukan. Tadi juga begitu. Ngopi, nggak usah pakai gula, pakai garam aja, terus manis. Apalagi terus kopinya di box ini, itu baru mukjizat. Ya. Kalau Pak Edi ngopinya pakai kurma, Ustaz. Iya, beliau lagi dijaga malaikat. Masya Allah. Jadi artinya gini. Ya, jadi demikian. Silakan. Ya. Silakan Pak Noviar. Sehubungan dengan pertanyaan Pak Sukoco tadi, kalau ada orang yang suami istri kok udah campur, kalau emang itu perbuatan Allah kan nggak jadi. Mestinya jadi, tapi kan ada yang nggak jadi. Nah ini kalau menurut saya sih sebenarnya kita harus tahu, kalau kita dari segi medisnya, kita harus yakin betul sunatullah itu jadi kalau memang sperma itu ketemu sama telurnya, gitu, bersatu. Kan di ayatnya itu kan tadi kalau dia bersatu maka disimpan di dalam rahim. Kalau dia bersatu. Nah masalahnya kalau pertanyaan Pak Sukoco itu kenapa dia bisa nggak bersatu? Nah itu sebenarnya tugas manusia. Nah itu yang dikembangkan oleh dokter. Oh ternyata sperma sama telur ini nggak bisa ketemu nih. Kenapa? Nah makanya dicari. Oh ternyata saluran telurnya menyempit atau ini dia urus dioperasi. Udah dioperasi nggak bisa juga. Akhirnya apa? Jadilah bayi tabung. Jadi sperma sama telurnya diketemukannya di tabung. Nah, udah jadi ditabung baru ditaruh di rahim. Jadi yang pertanyaan Pak Sukoco itu sebenarnya buat manusia dasar untuk mengembangkan ilmunya. Jadi yang penting kita harus tahu dulu pasti bahwa kalau telur ketemu sperma itu pasti jadi gitu. Cuman masalahnya di rahim atau kalau ada gangguan ya udah di luar rahim yang kita sebut bayi tabung gitu. Makasih Pak Ustadz. Iya, tabung juga ada dua macam, Pak. Iya. Nah, ada tabung yang bisa kentut, ada tabung yang nggak bisa kentut. Ya iya, tapi kita ngomongin kan tabung yang lain. Yang biasa yang normal udah nggak jadi nih, gitu. Kira-kira. Iya. Tinggal cari. Sebetulnya ini Pak Noviar, sebetulnya saya tadi juga ingin jawaban itu ada orang yang ditakdirkan sebagai orang yang mandul. Orang yang mandul itu seperti Nabi Ibrahim itu sampai 100 tahun kan berapa kali itu ketemu kan antara sulbi dan taroib itu udah jutaan kali tapi nggak jadi-jadi. Nah itu sementara mungkin Nabi Ibrahim dibikin mandul, kemudian pada usia yang ke-100 itu Allah
memberi mukjizat seperti yang dibilang Pak Ustadz tadi. Jadi orang yang mandul itu pada dasarnya kan memang dijadikan untuk tidak bisa mempunyai anak. Itu kira-kira. Jadi kalau jawaban saya itu betul semua. Baik yang Pak Noviar, Pak Sukoco. Allah itu sudah antisipasi jauh hari ketika manusia dalam hidupnya punya problem kayak tadi. Apa itu? Tuh rukun iman yang ke-6. Takdir. Tuh, udah disebut tadi yang Pak Sukoco. Ditakdirkan. Membuat seseorang kita menjadi tenang. Oh iya, ini udah takdir. Takdir ketetapan ukuran. Udah diukur oleh Allah segitu. 100 tahun tadi ya Nabi Ibrahim. Terus pas dari Hajar dapat Ismail, dari Siti Sarah terus dapat Ishak. Itu luar biasa. Iya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya Ustaz, tapi ini pertanyaannya sedikit melenceng dari tema pembahasan Ustaz. Cuman mungkin kalau berhubungan dengan akidah ya. Jadi begini, ini kasus di masyarakat, kasus yang terjadi ada nih di sekitar saya yang ada seorang ibu, yang tadinya hilang. Jadi beliau hilang gitu. Setelah 5 hari, karena diviralin di media sosial, ketemu Ustadz. Nah, ketemunya ini ternyata ada di rumah seorang, mungkin kalau dibilang orang pinter gitu ya, orang pinter gitu. Nah, dibawa ke polisi. Yang jadi pertanyaan saya gini Ustadz, masalahnya si ibu ini setelah diketemukan 5 hari hilang itu ada suatu keanehan gitu. Memang seperti normal fisiknya gitu ya, tetapi pola pikirnya itu jadi aneh. Jadi beliau ini merasa sebagai titisan Nyi Roro Kidul. Terus bapak yang kemarin diketemukan itu yang bapak yang mungkin dibilang bisa menyembunyikan, tapi bukan menyembunyikan ya, karena ibu ini datang sendiri. Jadi kronologisnya itu pernah ketemu waktu dia mancing sama suaminya di suatu tempat. Nah mungkin dipengaruhin ataupun kenapa akhirnya si ibu ini pengen datang terus ke bapak itu. Nah yang jadi pertanyaan, yang jadi masalah itu, si ibu ini merasa bahwa bapak-bapak itu suami goib gitu. Itu yang jadi keanehan. Dan merasa bapak itu sebagai titisan Raden Patah. Terus ibu-ibu ini yang hilang ini, yang dipengaruhi ini merasa dirinya itu titisan Nyi Roro Kidul. Dan dia sama suaminya, sama anaknya sendiri. Ingat, tapi benci banget dan merasa itu bukan suaminya gitu Ustaz. Jadi merasa suaminya itu bapak-bapak yang baru dia kenal itu. Dan anaknya itu anak yang dibilang anak goibnya. Jadi keluarga ini bingung gitu. Dia seperti normal, tapi juga ya seperti itu. Dia selalu merasa saya ini titisan Nyi Roro Kidul, saya ini bisa gini-gini. Nah itu solusinya bagaimana ya Ustaz gitu. Jadi seperti itu. Apakah ini dia itu dipengaruhi dengan orang tadi, ataukah bisa diatasi mungkin keluarganya didoakan seperti apa gitu supaya ibu ini normal lagi gitu Ustaz. Dan ini memang kejadian nyata yang terjadi di sekitar saya gitu Ustaz. Makasih mohonnya Ustaz. Ya. Jadi kalau saya melihatnya sebagai fenomena. Kacamata akidah mengajarkan bagaimana mensikapi fenomena itu, gitu. Penting. Maka pertanyaan menohoknya, ibu katakan, ibu percaya itu? Kalau kita ibu percaya apa yang itu bukan cuma fenomena, fakta menurut bahasa ibu real itu ada. Percaya itu dengan percaya. Kita sebagai orang Islam kita nggak percaya karena kekuatannya paling tinggi itu hanya Allah gitu. Takutnya malah
akidah kita gitu kan. Cuman Iya. dari segi apa namanya kenyataan memang kan itu mungkin setan ya, jin yang seperti ini ada jawen dibilang Iya. katanya ilmu jawen gitu. Ustaz. Iya. Jadi dulu kita pernah baca teks gitu. Al-Milal wan Nihal. Saya nggak tahu Ibu termasuk ikut atau tidak sebagai teks selingan dari Zoom ini, yaitu kedurhakaan pertama yang terjadi di alam semesta adalah kedurhakaan iblis. Panjang ceritanya. Akhirnya iblis minta kemampuan apa saja. Nggak apa-apa saya dilaknat. Yang penting aku minta, kata iblis. Diberikan kemampuan untuk memberi pengaruh kepada manusia, sementara manusia tidak bisa memberi pengaruh kepadaku. Atas dasar itu, maka amat sangat dipercaya bahwa si iblis memberi pengaruh. Titik. Ya, fenomena yang sejenis itu saya luar biasa mengalami. Saya nggak kenal sama ibu saya. Saya 2,5 tahun udah ditinggal. Kakak saya tua menikah, terus punya anak 1. Orang kampung bilang kemasukan setan. Setan itu ngaku ruh ibu saya. Coba bayangkan itu. Dia sebutkan semua masa kecil saya, masa hidup saya bersama keluarga yang setelahnya, persis dia tahu. Masih belum percaya ini ruh ibu itu. Mau minta apa, bukti apa? Oh, didatengin makanan dari surga. Tuh aneh. Luar biasa aneh. Apa itu? Sawo. Tapi itu di ruangan di mana si kakak perempuan itu yang kemasukan itu harum sekali, wangi sekali dengan sawo itu. Udah tahu nggak terbiasa sawo. Akhirnya apa kata dia? Kalau memang masih belum percaya, nggak apa-apa. Sawo ini ibu kembalikan lagi. Sebab tadi saat ibu ngambil dari surga tanpa seizin Allah. Itu kan bisa banget ya. Hilang terus tuh sawo. Ya diuji lagi. Anggur. Ya kita kan kelas kecapi. Nggak pernah makan anggur. Muncul lagi itu. Nggak percaya dibalikin lagi. Mau minta apa? Mau minta duit? Apa ditantang begitu? Dengan kondisi kehidupan ekonomi yang luar biasa sederhana. Ditantang. Udah biarin aja. Biarin aja. Dicoba dipanggil orang pintar. Apa kata dia? Wah ini anunya, jinnya nempel. Ntar pas hilang pergi lagi. Akhirnya hilang sendiri. Sampai ayah saya pun itu ditampil, dia minta ketemu. Terus ngobrol. Dan paling yang disebut-sebut saya. Kok saya waktu itu memang belum lama habis nikah. Nikah tahun 85. Kok nikah nggak bilang-bilang, dibilang begitu. Nah, jadi oleh karena itu Ibu, saya nggak bisa memberikan apa-apa. Saya bukan orang pinter ya. SD aja nggak selesai nih. Apa itu? Biarin aja, itu fenomena. Terus tingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia semakin diperhatikan, dia semakin manja. Ya betul tidak? Itu dan dikira memang ada dalam keyakinan kita ada makhluk-makhluk di luar manusia, di luar malaikat. Namanya jin. Iya. Nah, gitu aja. Kita nggak dituntut untuk bisa menyembuhkan, kita nggak bisa. Tapi kita terus. Iya. Kalau ingin nyamperin si bapaknya itu biarin aja ikhlas.